Nah, pemirsa, itu tadi adalah yang dipaparkan langsung dari Bandar Lampung terkait dengan bagaimana kondisi infrastruktur di sana. Tadi rekan Karisma Kristi mengatakan bahwa di Bandar Lampung saja ternyata banyak juga jalanan yang rusak. Terkesan asal-asalan, mungkin jalanan berlubang diperbaiki hanya di timbun-timbun saja. Nah, kaitannya kemana? Kaitannya adalah terkait dengan bagaimana anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung ini sendiri. Kita tahu pemirsa, realisasi belanja APBD Provinsi Lampung di tahun 2022 menempati posisi ketiga dibandingkan rata-rata provinsi di Indonesia. Meski serapan belanja APBD juara 3 nasional, namun mengapa sebenarnya infrastruktur jalan masih banyak yang rusak? Seperti yang disampaikan oleh TikToker Bima Yudo Saputro. Seharusnya serapan anggaran yang tinggi ini membuat belanja operasional dan belanja modal bisa terpenuhi. Nah, ini adalah berapa total angkanya pemirsa. Belanja operasional 4,2 triliun, sedangkan belanja modal ini adalah 1,46 triliun. Ada apa dengan belanja infrastruktur di Lampung ini sebenarnya? Nah, kemudian belanja ini yang sudah kita lihat bersama, realisasi belanja Provinsi Lampung di tahun 2022 terbagi menjadi dua. Selanjutnya kita akan lihat langsung rincian besaran aspek belanja operasional yang nilainya mencapai 4,2 triliun rupiah. Ini apa saja sih? Jadi ternyata pemirsa, belanja pegawai sebesar 2 triliun rupiah. Belanja barang dan jasa sebesar 1,166 triliun rupiah. Kemudian ada juga belanja bunga sebesar 25,49 miliar rupiah. Belanja hibah 545 miliar rupiah. Kemudian juga ada belanja untuk bantuan sosial yang dibagikan tentunya kepada masyarakat, nominalnya mencapai 9,42 miliar rupiah. Nah, ini adalah total dari 4,2 triliun yang kemudian dibelanjakan. Ini realisasinya pemirsa. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana belanja modal yang mencapai 1,46 triliun. Realisasinya untuk apa saja? Ternyata ada modal tanah 70 juta rupiah. Memang jumlahnya jauh lebih kecil ketimbang angka-angka yang lainnya. Tapi tentu ini kalau kita ingin mengklarifikasi lebih lanjut lagi, perlu ada penjelasan rinci apa saja sebenarnya modal tanah ini dibelanjakan kemana, kok cuma 70 juta rupiah. Kemudian ada juga modal peralatan dan mesin, nominalnya mencapai 180,29 miliar rupiah, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 282 miliar. Kemudian kita lihat lagi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Mengapa jadi perhatian? Karena jalan ada di sini. Totalnya adalah 975,47 miliar rupiah. Ada modal aset tetap 26 miliar rupiah, modal aset lainnya mencapai 3,2 miliar rupiah. Nah, dari total realisasi belanja APBD Lampung tahun 2022 ini pemirsa, terdapat defisit anggaran nominalnya sebesar 453,61 miliar rupiah. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengakui infrastruktur jalan di Lampung ini ternyata ia mengatakan masih bermasalah karena terkendala anggaran kita yang kurang. Kita akan lihat pernyataannya. Jadi Gubernur Lampung mengatakan Lampung ini punya kemampuan 7,3 triliun dibagi ke berbagai sektor. Dan untuk pembangunan infrastruktur hanya mendapatkan 900 miliar rupiah. Kemudian pemerintah Provinsi Lampung juga sempat mengklaim kondisi kemantapan jalan tersebar di kabupaten kota sudah mencapai 76,85%. Ini klaimnya ya pemirsa, dari total panjang jalan yang adalah 1.693 km lebih. Kemudian pada akhir tahun 2022, pemerintah Lampung juga mengklaim masih tersisa kondisi jalan rusak hampir 24% lagi. Nah, jadi ini adalah pernyataan yang disampaikan dari pemerintah Lampung terkait dengan bagaimana kondisi terkini saat ini. Jadi ada sekitar 24% lagi yang masih menyisakan pekerjaan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan bagaimana infrastruktur di Lampung ini, bagaimana kaitannya dengan kebijakan publik. Kita nanti akan bahas usai jeda dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, selamat pagi.
Selamat pagi. Pak Agus, nanti kita harus jeda terlebih dahulu, tapi kita akan bahas bagaimana dengan aksesibilitas punya peran vital untuk mobilisasi warga dan juga arus ekonomi. Mengapa juga di Lampung ternyata punya anggaran yang besar, ternyata realisasinya jalanannya masih banyak yang rusak. Pak Agus, tapi jangan kemana-mana, pemirsa, kita akan bahas dengan Pak Agus usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pagi hari ini karena ternyata tidak hanya di Lampung, tidak di Pandeglang. Jalan rusak masih jadi momok sejumlah pemerintah provinsi. Padahal kita tahu aksesibilitas punya peran vital untuk mobilisasi warga dan juga arus ekonomi. Mengapa pemenuhan kebutuhan dasar ini kerap luput bahkan di nomor 2 kan? Kita akan tanyakan langsung kepada pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, ini ada fakta menarik bahwa realisasi belanja daerah tertinggi nomor 3 tahun 2022 itu adalah Lampung. Angkanya mencapai 97,25%. Anggaran sudah ada, realisasi sudah ada. Ternyata infrastrukturnya tidak bisa kita lihat langsung, tidak bisa dirasakan masyarakat. Mengapa bisa begitu, Pak? Apa kecurigaan ya, kita, Pak? Tiga hal. Halo? Ya, karena Silakan, ada Pak. 3 hal yang kita perhatikan. Pertama soal anggaran. Ya kan, alokasi anggaran itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, disahkan oleh DPRD. Itu sudah berjalan dan sekitar bulan depan itu sudah akan dibahas untuk tahun 2024. Nah, kemudian cukup tidak cukup itu ya sudah, itu sudah ditetapkan. Yang kedua, teknis pembangunannya. Kita ini kiblatnya kiblat korupsi soalnya. Jadi pada waktu teknis pembangunannya pasti disunat. Yang ketiga adalah law enforcement penggunaan. Artinya apa? Jalan itu sudah dibangun dengan tidak baik kualitasnya karena banyak potongan-potongan, lalu dibiarkan dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang overtonase atau kita sebut odol, over dimension overload. Lebar, besar, dan berat yang tidak sesuai dengan kualitas jalan. Nah, ini yang akan terus-menerus menghancurkan jalan-jalan di daerah. Tetapi memang ini yang ditunggu oleh para kontraktor karena nanti akan ada pekerjaan lagi gitu. Jadi sekarang kalau misalnya odol tetap lewat di sana, jalanan jadi rusak. Tapi di sisi lain juga kontraktor menunggu pekerjaan supaya dapat duit. Harusnya pemerintah itu ada di posisi di mana, Pak? Loh, kan begini, pemerintah daerah itu kan diperiksa oleh BPKP, ya kan, untuk proyek-proyeknya itu. Nah, waktu pemeriksaannya itu benar tidak, laporannya benar tidak, kan harusnya ketahuan kalau proyek ini disunat. BPKP harus tahu itu, dan pasti tahu karena mereka akuntan, hampir semuanya akuntan. Nah, jadi karena itu terus berlanjut sudah puluhan tahun, tidak ada bedanya rezim kapan sama sampai sekarang itu sama. Karena di satu sisi asal-asalan dibangun karena harus ada kompensasi, bukan kompensasi lah, pembagian X% yang harus diminta oleh semua level di pemerintahan daerah itu, bahkan juga pemerintahan pusat. Nah, kemudian juga tadi teknis pembangunannya jadi jelek kan, aspalnya harusnya 1 meter kubik katakan 1 ciduk, jadi cuma setengah ciduk karena uangnya untuk beli aspal sudah diserahkan pada pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian pasirnya, batunya, pemadatan tanahnya, begitu sudah jadi mulus, lewatlah itu truk batu bara, lewatlah itu truk odol, ya rusak karena pembuatannya asal-asal saja, karena budget disunat, ya tentu cepat rusak. Kemudian ada law enforcement. Pak Agus, tadi Bapak sempat menyinggung soal anggaran yang disunat. Nah, pemerintah Provinsi Lampung punya alasan kalau ini adalah refocusing anggaran modal ke penanganan COVID-19 akhirnya menghambat perbaikan jalan. Kalau menurut Bapak, mungkinkah ini adalah sebuah alasan yang benar alasannya karena itu? Ya, namanya sebuah alasan yang harus dibuat. Betul, kalau anggaran semua pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu konsentrasi ke COVID, iya. Tetapi kan ketika ini sudah sudah bebas, artinya tahun kemarin, tahun ini kan sudah sangat berkurang. Itu diperbaiki, tetapi saya kok patut menduga bahwa praktek-praktek seperti yang sebelum COVID tetap berjalan. Karena disitulah kontraktor hidup, disitulah Pemprov hidup atau pemerintah daerah hidup, disitulah banyak sekali oknum yang kita tidak jelas. Karena ketegasan dari aparat penegak hukum ini yang penting. Kalau ini tidak ada, ya sudah, kita enjoy saja dengan kehancuran-kehancuran itu yang sangat merugikan masyarakat. Karena mereka kan tidak bisa bersekolah, bekerja, dan seterusnya. Oke, Pak Agus,
mengamati terkait dengan hal ini. Tadi Bapak sebut kalau law enforcement-nya tidak dijalankan dengan baik, tidak dengan maksimal. Memangnya mereka tahu, Pak, penegak hukum itu tahu banyak penyimpangan-penyimpangan seperti ini? Ya tahu, namanya penegak hukum ya harus tahu. Kalau tidak tahu ya masa namanya penegak hukum. Ini tidak saja berjalan di jalan arteri, tetapi jalan tol juga sama, kan kita baru dengar salah satu dirut ditangkap kejaksaan gitu-gitu ya. Nah ini kan Ya. bukti gitu. Kan setiap kali kita lewat jalan tol juga setiap kali selalu ada perbaikan. Coba Anda lewat, kapan tidak ada perbaikan dari ujung tol kita di Merak sana sampai ke Surabaya? Nggak ada, pasti selalu ada setiap hari. Itu apa? Yaitu akibat tadi yang saya sebutkan 3 tadi. Perbaikan selalu ada di setiap kita masuk tol, pasti ada perbaikan. Di arteri ada perbaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, kita harus mengkritik bagian mananya yang terlebih dahulu yang harus dikritik? Iya Pemerintah semuanya, ini kah? kan sudah pekerjaan menahun ya. Ini kasus menahun, bukan baru saja karena ada kawan dari Lampung itu masuk ke media sosial. Ini sudah lama kalau Anda perhatikan. Di Jambi itu hancur jangan karena batu bara dan sebagainya. Karena itu kan sudah overload, bukan jalan untuk batu bara, itu jalan untuk kendaraan biasa. Nah kalau mau dibenar ya semuanya tadi, di anggaran itu jangan disunat. Kalau waktu kan pembahasan dengan anggota DPRD itu kan juga harus clean. Tidak boleh ada macam-macam. Kemudian teknis pembangunan harus sesuai dengan, kan banyak yang sekolah lanjut, ada yang doktor dan disekolahkan negara. Masa tidak bisa bikin jalan baik? Anda ke Malaysia jalannya jauh lebih baik, kualitas jalan tolnya aja berbeda. Kemudian law enforcement-nya harus tegas. Tapi kalau penegak hukumnya sapunya kotor bagaimana? Kan tidak bisa Oke. juga. Kalau kita lihat belajar dari kasus Lampung ini, setelah viral Presiden akan ke sana baru akan diperbaiki. Nah, berarti Pak Agus kita punya kecurigaan ini anggarannya pakai anggaran yang sudah ada atau anggaran dari mana lagi yang dialokasikan untuk memperbaiki? Biasanya ini kontraktor langganan suruh bayar dulu, suruh memperbaiki dulu. Nanti ditukar apalah gitu. Karena kalau dibilang anggarannya sudah tidak ada, kok bisa memperbaiki. Dan saya yakin pasti memperbaikinya hanya tahan hitungan hari. Coba nanti kita perhatikan, setelah presiden di sana jalannya masih utuh nggak? Pak Ya Agus, kan? Kalau tidak maksudnya utuh ya ditukar hitungan dengan hari. apalah itu tadi? Ditukar dengan apa, Pak? Ya saya nggak tahu, itu kan business as usual. Ya kan, pokoknya Anda kontraktor sanggup nggak nih Bapak betulkan dulu nanti kita bereskan tendernya segala macam, kan begitu. Kan itu harusnya di tender, toh. Kalau di tender kan lama. Presiden sudah mau datang misalnya besok, kan nggak bisa tender. Nah, siapa yang mau duluan ditunjuk aja. Tapi bayarin dulu. Nanti bagaimana bayarnya? Ah, itu nanti urusan belakangan. Oke. Itu Jadi selalu nanti bayarnya terjadi. urusan belakangan. Oke, Pak Agus, kita juga tahu ada di Lampung ini ada mega proyek kota baru ditinggalkan. Bahkan sampai ada yang mengkritik pemerintah, menyampaikan bahasanya seperti kota zombie. Kemudian ada juga kita ingat mega proyek Islamic Center, akhirnya terbengkalai, terlupakan. Kalau sudah dibangun, ditinggalkan seperti itu. Ini kebijakan publiknya salahnya di bagian mana, Pak Agus? Salahnya di pengawasan. Saya nggak tahu kenapa bisa ditinggalkan dan yang bertanggung jawab tidak dipenjara gitu. Kan ada pemeriksaan BPKP setiap tahun. Nah, dilihat saja laporannya seperti apa. Masa tidak masuk? Pasti masuklah. Kan kawan-kawan BPKP memeriksa itu semua dan laporannya ada. Kemudian setdanya bagaimana? Terus bagian irjen internalnya pemerintah daerah kan ada juga. Bagaimana laporannya? Itu bukan hal sulit lah. Cuman ya karena kita rame-rame, kalau bahasa ibu saya bancaan gitu ya susah. Oke, Pak Agus, ini itu sebenarnya kalau kita lihat pada saat pertama kali menyusun anggaran, apakah kita bisa bilang mungkin Pemprov ini miskalkulasi, salah hitung, atau sudah benar penyusunan anggaran, penerapan implementasinya yang banyak penyimpangan? Ya enggak, ke soal benar atau itu harusnya sudah benar. Kan di Pemprov orang pandai-pandai semua, banyak disekolahkan luar negara. Ya kan? Oke. Jadi harusnya tidak salah. Nah, persoalannya kan terus lalu dibahas dengan DPR, dipotong di sana. Itu nanti di situ mulai. Nah, kemudian setelah itu kemudian kan ditenderkan. Terus ini wah, tapi ini kurang. Ya sudahlah, sudah kurang. Diminta lagi komitmen, nanti di tengah jalan, oh tambah kurang, tambahin aja gitu. Nah uangnya dari mana? Nggak tahu. Jadi itu selalu begitu dilakukan di daerah, bukan di pusat pun begitu. Jadi
memang ini harusnya tim pengawas BPK dan BPKP itu bekerja keras untuk ini nggak betul, ini nggak beres dan seterusnya gitu loh. Karena kalau yang bertanggung jawab mengawasi kan mereka, untuk proyek kan BPKP. Jadi dia harus real apa yang tidak dimaksud, jangan sampai ada proyeknya itu mangkrak gitu. Terlepas dari Oke. urusan politis ya, jangan sampai ada yang mangkrak. Kalau mangkrak itu kan menghamburkan uang APBN, APBD kan. Nah itu kan harus Hmm. harus ada penindakan hukum yang jelas. Gitu. Kalau itu tidak ada ya setiap tahun akan berulang. Ini Baik. Lampung karena ramai kan ada di media sosial. Coba sebentar aja hilang nanti terus Lupa lagi gitu cycle ya ini Pak ya? akan berulang. Iya. Oke, baik. Jadi ini karena viral, kemudian dapat perhatian lebih dari masyarakat, Ya, tapi mungkin tidak hanya di Lampung saja ya Pak, ada di tempat-tempat lain lagi, semua. dan tidak hanya Pemda saja yang juga harus bertanggung jawab, juga pengawas dan juga penegak hukum. Pak Agus Pambagio, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia.